Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Depresi. Yap, setiap kali aku mendengar kata itu, pikiranku langsung tertuju ke hal-hal yang negatif. Sebenarnya, apa sih depresi itu? Apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang yang mengalami depresi? Gimana caranya seseorang bisa terbebas dari keadaan tersebut? Gimana juga sih cara kita membantu kalau ada keluarga, teman, atau orang-orang terdekat kita yang mengalami ini? Semua jawaban itu bisa kalian dapatkan dari kisah seseorang yang pernah mengalami depresi, juga gangguan kecemasan, yaitu Matt Haig, dari bukunya yang berjudul Alasan untuk Tetap Hidup. Halo semuanya, dan gimana kabar kalian hari ini? Salam kenal, namaku Andini Gumiwang Disdianto. Kalian bisa panggil aku Andini. Kali ini aku ingin membahas salah satu buku dari penulis Matt Haig. So, let's get started, shall we? Sebelum aku membahas lebih jauh mengenai bukunya, aku ingin mengenalkan sedikit profil dari penulis buku ini. Matt Haig merupakan seorang penulis yang lahir pada tanggal 3 Juli 1975 di Sheffield, South Yorkshire, England. Jadi Matt ini umurnya sedang on the way, 47 tahun. Saat ini juga ia tinggal bersama istri dan kedua anaknya di Brighton, England. Matt merupakan seorang penulis buku genre fiksi dan non-fiksi untuk anak-anak dan juga dewasa. Karya bukunya yang pertama kali diterbitkan yaitu berjudul How Come You Don't Have an E-Strategy pada tahun 2002, dan buku karya terbarunya saat ini berjudul The Comfort Book yang rilis pada tahun 2021. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bukunya. Buku Alasan untuk Tetap Hidup merupakan sebuah buku terjemahan genre self-improvement yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018. For your information, buku yang aku ulas ini, dia merupakan buku cetakan yang kelima dari Gramedia. Buku ini memiliki sekitar 276 halaman. Adapun judul asli dari buku ini adalah Reasons to Stay Alive, yang dimana buku ini diterbitkan pertama kali oleh Canongate Books pada tahun 2015 di United Kingdom. Buku ini masuk ke dalam International Bestseller versi Sunday Times. Buku Alasan untuk Tetap Hidup ini ditujukan untuk istrinya yang tercinta bernama Andrea, yang dimana istrinya pada saat itu sangat setia menemani Matt saat Matt itu mengalami depresi. Buku ini punya 5 chapter. Di dalam 5 chapter ini, Matt menyajikan gambaran detailnya pada saat-saat di mana ia mengalami depresi, apa yang dirasakannya, bagaimana reaksi dari keluarganya. Ia juga menceritakan saat ia hampir bunuh diri dan alasan ia mengurungkan niatnya. Matt juga menceritakan bagaimana ia berusaha semampunya melawan gangguan kecemasan dan depresinya pada saat itu. Di dalam bukunya ia juga memberikan informasi bagaimana cara mendampingi orang yang mengalami depresi.
Matt juga dalam bukunya menceritakan bagaimana ia bisa bangkit sampai akhirnya di mana ia mau menceritakan pengalaman yang dialaminya itu dituangkan ke dalam sebuah buku. Selain itu, ia juga menuangkan cerita beberapa tokoh terkenal yang pernah mengalami depresi, dan ia juga gak lupa memberikan saran, nasihat, serta motivasi kepada para penderita depresi dan juga kepada kita semua. Menurutku, ini merupakan buku yang sangat menarik serta menambah wawasan informasi mengenai orang-orang yang mengalami depresi serta apa yang sebenarnya mereka rasakan. Karena sejauh yang aku tahu, depresi itu sangat sulit dideteksi karena orang yang mengalami depresi itu dia bukan hanya terlihat sedih tapi juga bisa terlihat happy. Dari kisah Matt, aku pribadi jadi paham dan tahu ternyata apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi itu sangat deep. Di satu sisi terkadang gak masuk akal dan sangat dark. So, it all makes sense kenapa depresi menjadi salah satu penyebab utama mengapa orang-orang bisa sampai bunuh diri. Oke, setiap buku ada kelebihan dan ada kekurangan. Yap, dalam buku ini pun ada kekurangan. Buku Alasan untuk Tetap Hidup karya Matt ini selain bisa menambah wawasan dan informasi mengenai depresi, tapi sayangnya pembahasan depresinya itu sendiri yang lebih detail itu kurang lengkap. Matt sendiri saat ia mengalami episode depresi, ia tidak pernah mengonsumsi obat untuk depresinya. Terus ia juga nggak menceritakan apakah ia pergi ke psikolog. Terus Matt juga kayaknya dia tidak mencoba melakukan terapi. Ia pernah ke dokter, itu pun kayaknya sih pas aku baca bukan dokter spesialis kejiwaan. Nah, ada beberapa hal yang aku kurang setuju, yaitu ada satu part di mana Matt ini seperti memberikan statement yang buruk mengenai obat. Dan ini bisa memberikan kesan yang kurang baik kepada para pembaca sehingga bisa menyebabkan orang yang mengalami depresi berpikir bahwa mereka juga gak perlu obat. Padahal obat itu sangat penting untuk orang-orang yang mengalami depresi dan bahkan bisa menjadi salah satu faktor yang membantu seseorang yang mengalami depresi itu bisa pulih. Berbanding terbalik dengan Matt, buku yang sama-sama mengangkat tema depresi, yaitu buku seorang penulis dari Indonesia yang bernama Regis Mahdi. Buku ini diterbitkan oleh penerbit yang sama, yaitu Gramedia, yang judulnya bernama Loving the Wounded Soul, Alasan dan Tujuan Depresi Hadir di Hidup Manusia. So, menurutku buku Matt Haig dan buku Regis Mahdi itu bisa dikatakan bisa saling melengkapi satu sama lain. Teman-teman bisa nih membaca kedua buku ini supaya wawasan kita mengenai depresi itu bisa lebih luas lagi. Dan tentunya kita bisa lebih sadar akan pentingnya mental health, terutama di masa pandemi ini. Dan semoga dari buku ini bisa membantu kalian semua. Oh ya, dan satu lagi, aku pribadi sangat-sangat tidak merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang sangat-sangat sensitif atau mudah ke-trigger mengenai kondisi depresi yang dijelasin orang lain. Karena aku takut pas kalian baca buku ini malah membuat keadaan kalian semakin memburuk. Terakhir, aku sendiri kasih rating untuk buku Matt Haig ini 4 dari 5. So, yeah, that's it. Akhirnya sudah selesai
Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga semua informasi tadi bisa bermanfaat, dan aku memohon maaf kalau misalnya ada perkataan aku yang salah atau kurang berkenan ke kalian semua. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas waktu kalian. Andini pamit dan sampai jumpa di resensi buku selanjutnya. Ciao!